Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah yang Maha Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawat ya kepada channel dakwah ini ya, sehingga channel ini dapat eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya. Begitu juga ya, sebuah harapan tentunya insya Allah sholawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah Allah akan membalaskannya dengan balasan yang terbaik. Berikutnya untuk seluruh member terkasihku dimanapun kalian berada, di mancanegara, di dalam negeri, aku ucapkan terima kasih ya. Semoga selalu always dan tidak pernah never untuk menjadi pribadi yang tetap anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silakan di share link-link kajiannya, tetapi linknya jangan diunduh, dipotong-potong gak karuan baru diunggah ulang, jangan. Aku tidak pernah izinkan untuk hal-hal yang demikian. Berikutnya seluruhnya dari kalian semua, terima kasih atas doa-doa baiknya. Semoga kebaikan doa itu juga tercurahkan untuk kalian semuanya ya. Kita sesama saudara saling mendoakan kebaikan, dan semoga doa kita bagian dari doa-doa yang diijabahi oleh Gusti Allah yang Maha Agung. Amin amin ya rabbal alamin. Oke. Kita kemarin membahas tentang nabi yang akan datang, dan itu belum selesai memang ya. Namun dengan pertimbangan tertentu itu kita pending dulu, nanti kita lanjutkan, dan kalian jangan khawatir karena Gerah itu sudah mempersiapkannya dalam playlist. Jadi nanti mencarinya gampang ya. Maka itu kita pending dulu ya, dan kita akan beralih dengan tajuk yang baru, yaitu Al-Quran mengisahkan kisah yang salah Arab jahiliyah membunuh anak perempuan. Ya, itu tajuk kita. Tajuk ini sudah direquest oleh saudara kita Kang Mas Sopo lali aku jenenge. Cuma tuh handphone Bapak yang dari Pandaan ya. Ya ginilah ya. Banyak yang diingat jadi kadang lupa, mohon dimaafkan ya. Dan ini termasuk hal yang penting. Ya, hal yang penting. Karena kalau kamu ditanya dan kamu tidak bisa memberikan jawaban, itu menjadi masalah. Ya. Memang pertanyaan ini diajukan dan direquest itu menjadi sebuah pertanyaan yang berkualitas lah ya, karena aku juga dulu memikirkan itu. Ya. Jadi menurutku dengan skala pertimbangan tertentu ini harus aku unggah ya, dan juga supaya aku tidak punya hutang lagi ya, aku bayar requestnya ya. Dan masalah yang nanti nabi yang akan datang tolong diingatkan ya, tolong diingatkan ya, akan kita lanjutkan. Seperti yang aku bilang, jangan khawatir nanti playlistnya akan dibuat oleh itu seperti tajuk-tajuk yang lain, jadi gampang kalian mencarinya. Ini di request untuk kajian utama kita senja ini adalah Al-Quran. Jadi aku bikin gini aja, Al-Quran mengisahkan kisah yang salah terkait dengan Arab jahiliyah membunuh anak-anak perempuannya. Ya. Ini di request oleh Kang Samsul Yatim dari Pandaan ya. Jadi ini dalam rangka bayar hutang ini. Kalau soleha kita yang dari Tanjung Balai itu tolong pertanyaannya disempurnakan. Jadi kalau bertanya itu sesempurna mungkin supaya aku bisa menjelaskannya lebih mudah. Soleha kita yang dari Tanjung Balai itu namanya siapa juga lupa aku. Ya. Oke, begini. Kita akan dapat sebuah cerita nih ya. Ini cerita ini, bahwa Arab jahiliyah dulu itu membunuh anak-anak perempuannya. Ya. Kan kita tahu nih, masalah membunuh anak itu kan sudah mulai sejak
episodenya itu dimulai sejak terjadi pada Kanjeng Nabi Ismail kan. Ketika masalah pengorbanan itu. Ya. Tapi sesuatu yang perlu aku sampaikan dan aku belum membahasnya. Apakah korban yang kita lakukan itu sesuai dengan apa yang dimaksudkan oleh Quran surat As-Sof? Itu ternyata kalau kita tahu original teksnya, enggak loh. Jadi itu sepertinya tidak ke sana, tidak merujuk pada ibadah kurban yang kita lakukan. Jadi artinya apa? Cerita itu sendiri, ibadah kurban itu sendiri, tidak ibadah kurban itu dilandasi oleh cerita itu, tidak. Tidak begitu. Cuman karena kita disuguhi oleh tafsir-tafsir kontemporer yang seperti itu, ya akhirnya kita menganggap seperti itu. Nah, ini lain kali kapan kita bahas, enggak. Jadi pengorbanan yang dimaksudkan di surat As-Sof itu kan pengorbanan gini loh. Misalkan gini ya. Tak kasih contoh. Gra itu maunya kuliah. Ngambil jurusan hukum misalnya. Aku enggak. Mauku dia ambil jurusan perbandingan agama. Supaya dia bisa meneruskan dakwahku. Di sini Gara itu memilih apakah dia tetap pada tujuan semulanya kuliah dengan fakultas hukum yang dia suka atau mengorbankan keinginannya untuk mengikuti perintah bapaknya yaitu ngambil jurusan comparative religion. Sebetulnya itu masalah pengorbanan yang di surat As-Sof itu. Tapi ya kalian ya termasuk aku dan kita disuguhkan oleh terjemahan-terjemahan yang seperti itu, akhirnya lus ya. Oke, tapi apapun adanya episode pembunuhan anak, kalau bisa dikatakan pembunuhan ya, itu diawali oleh Kanjeng Nabi Ibrahim dalam episodenya mengorbankan anaknya, yang itu menjadi polemik antara Islam dan Yahudi. Kalau Kristen itu kan hanya ngekor aja, itu nggak tahu apa-apa, itu apa urusannya dia. Itu kan di perjanjian lama, ya nggak ada urusan sebenarnya dengan Kristen, itu ngekor doang itu. Itu sebetulnya polemik antara Islam dan Yahudi. Maka sebetulnya harus dijadikan sebuah pertemuan titik temu dalam sebuah dialog yang sehat ya, yang saling menghargai. Cuman masalahnya di sini kan komunitas Yahudi jarang. Nah, kita juga ingin tahu gimana pendapat teman-teman Yahudi ya. Oke. Jadi dari sana anak dikorbankan itu yang dalam tanda kutip dibunuh itu di sana ya, terjadi pada sosok Kanjeng Nabi Ismail. Aku pelan-pelan ini puasa ini sebabnya ya, takutnya haus. Selanjutnya berkembang lagi pembunuhan itu, diulangi lagi pembunuhan anak-anak yang itu dinisbahkan kepada Kanjeng Nabi Musa. Pelakunya adalah Fir'aun. Itu kan pembunuhan anak-anak juga, dan dihabisi semua itu sama Fir'aun kan. Ya. Dihabisi semua itu, yang dibiarkan itu perempuan-perempuannya, laki-lakinya Bani Israel dihabisi sama Fir'aun. Ya. Disitulah kalau kita lihat terjadi ya, kalau kita bahasakan sekarang genosida ya. Cuman genosidanya itu lewat keturunan. Jadi supaya nggak ada lagi keturunan Bani Israel yang mengancam kekuasaan Fir'aun, dihabisi itu yang laki-laki. Beranjak dari sana terus seperti yang kita bilang, Matius mengcopy paste. Terjadi juga pada Yesus dalam tanda kutip yang aku tolak itu ya. Cuman kan tertulis juga di Alkitab, tapi aku tolak. Yesus pun mengalami ancaman pembunuhan dari Herodes. Kan aku bilang kemarin itu di copy paste dari peristiwa yang dialami oleh Musa. Karena apa? Matius menjual Injilnya itu
pasarnya itu Yahudi. Maka sosok yang dikagumi Yahudi yang dihormati yaitu Kanjeng Nabi Musa itu harus hadir dalam diri Yesus yang dipasarkan. Itu strategi pasar lah biasa itu ya. Artinya kalaupun tidak lebih tinggi dari Musa, setidak-tidaknya itu equal. Maka dibikinlah kisah oleh Matius pembunuhan anak yang umur 2 tahun ke bawah itu. Itu mengcopy paste apa yang terjadi pada Musa. Supaya heroisme dari Yesus itu juga akan mempunyai posisi tawar sehingga dia bisa diterima oleh orang-orang Yahudi. Itu sasarannya si Matius. Ya. Oke, tapi kita abaikan ya. Terkait itu sandiwara pembunuhan atau memang terjadi kita abaikan. Tapi aku mengatakan itu dalam video yang sudah kita garap 2 tahun lalu itu adalah sandiwara pembunuhan ya. Karena apa? Karena Yohanes Pembaptis kok bisa lolos. Yohanes Pembaptis kan nggak pergi kemana-mana dan mereka satu usia. Tapi kan nggak kok lolos gitu loh. Ya, oke. Tapi itu hal lain. Yang jelas kita hindari dulu perdebatan itu. Kita lihat bahwa kisah itu juga diangkat oleh Matius dalam Injil karangannya ya tentang pembunuhan yang itu dinisbahkan kepada Yesus. Oke. Era Milata Abraham sudah masuk ke perjanjian lama, era Musa sudah masuk ke perjanjian baru, era Kanjeng Nabi Isa juga sudah, atau yang saudara kita sebut Yesus. Nah, sekarang bagaimana di era Kanjeng Nabi Muhammad, di era perjanjian terakhir ini? Ya, kita dicekoki oleh kisah bahwa orang Arab-Arab bajingan jahiliyah itu dulu itu membunuh anak perempuannya. Masalahnya sejauh mana berita ini kan kita terima beberapa abad yang lalu ini. Itu benar nggak sih beritanya? Itu loh. Bener nggak? Makanya kalau ada berita itu jangan kamu telan aja. Kamu itu kadang-kadang ditelan aja. Dilihat dulu. Bener nggak sih berita bahwa orang-orang Arab jahiliyah ini membunuh anak perempuannya? Karena apa? Logik itu menuntut jawaban. Ya, menuntut jawaban. Jadi begini, tajuk kita sekarang Al-Quran mengisahkan kisah yang salah. Ya. Quran ya mengisahkan kisah yang salah. Ini nanti di tengah tuh ya. Terkait apa? Arab jahiliyah membunuh anak-anak perempuannya. Arab jahiliyah membunuh ya anak-anak perempuannya. Nih, ya. Ini tajuk kita. Tulisannya jelek ya, terserah lah ya. Kalau kamu perhatikan kamu pasti ngerti. Memang tulisannya jelek. Jadi Al-Quran mengisahkan kisah yang salah. Arab-Arab jahiliyah membunuh anak-anak perempuan mereka, itu berita yang kita terima dalam konteks kekinian. Berarti udah berapa abad? 15 abad. Karena Islam itu abad ke-7, sekarang abad ke-berapa? Abad piro gitu, 20 piro sekarang. 21, berarti 21 kurang 7 berapa? Berapa? 14 abad. Coba. Beritanya kita terima, sebuah berita yang terjadi 14 abad yang lalu bahwa Arab jahiliyah membunuh anak-anak perempuannya. Otak lu mesti menuntut.
Kalau memang kan terjadi begini. Ini plus ya. Plus ya versus yang ini. Maka dari sinilah terjadi generasi. Yaitu apa? Anak. Ya, lah kalau ininya dibunuh, kan ini nggak bisa menghasilkan anak, keturunan, nggak bisa menghasilkan yang melangsungkan kehidupan. Jadi kelangsungan kehidupannya habis. Kelangsungan kehidupan habis dia. Kenapa ya? Nggak ada yang perempuan. Yang perempuannya dibunuhin semua. Tapi faktanya, lihat nih, supaya lu ngerti. Faktanya sampai sekarang orang Arab itu eksis. Bahkan saking majunya negaranya itu menjadi tuan rumah sepak bola. Kita sampai mampus belum tentu kuat jadi tuan rumah sepak bola dunia. Ketika perhelatan tuh dihela kemarin di mana tuh? Di Qatar. Kita sampai mampus masih sibuk mikirin hal-hal yang hutang dalam negeri lah, hutang luar negeri lah, yang ini yang itu. Coba. Otak kan menuntut. Kita terima berita terjadi 14 abad yang lalu bahwa Arab Jahiliyah membunuh anak-anak perempuannya. Iya kan? Oke, kita terima saja dulu. Kita berbicara genetika bahwa kelangsungan kehidupan itu terjadinya adalah interaksi antara laki dan perempuan. Nah, kalau perempuannya sudah dihabisi, kan nggak ada anak. Kelangsungan kehidupan. Artinya nggak ada kelangsungan kehidupan, bangsa itu punah kan. Cuman faktanya sekarang bangsa Arab masih eksis tuh. Maka tidak terlalu sulit untuk mengatakan, wah ini hoak ini cerita ini. Arab Jahiliyah ini membunuh anak-anaknya itu hoak gitu. Nggak rea, bukan masuk dalam dunia realita fakta itu enggak. Kenapa? Bangsa Arab sampai sekarang eksis. Ya. Di situ permasalahannya. Itu permasalahan pertama. Permasalahan pertama. Ya. Oh, dia hoak gue. Oke. Sebelum ke sana, aku akan bacakan kisah yang itu populer sampai dulu aku tahu itu cerita dari, semoga Allah merahmati tidur panjangnya, dai sejuta umat, yaitu almarhum Bapak Kiai Haji Zainuddin MZ. Bayangkan, orang sekali berbeliau aja masih mengutip cerita itu dan menganggapnya sebagai sebuah kebenaran, ya, yaitu cerita tentang sahabat Umar. Ya, jadi dapatkah riwayat Umar itu dipercaya? Itu menjadi legal standing kita untuk mengkaji ini. Ya, inilah kita perlunya belajar antropologi budaya. Jadi belajar agama itu juga perlu belajar antropologi budaya. Karena di agama itu urusannya nanti dengan manusia, dan manusia itu punya budaya. Gitu loh. Ya, aku kan sudah bilang, manusia itu diciptakan selain sebagai makhluk yang beragama, juga makhluk yang berbudaya. Makanya diturunkan agama. Nah, budaya itu dari proses kreativitas kita. Meskipun akhirnya agama itu terbelah menjadi dua, ada Samawi, ada Ardi. Tapi pada hakikat dasarnya agama itu dari Allah. Diberikan untuk manusia. Jadi manusia itu makhluk beragama.
Namun manusia juga dibekali rasionalitasnya atau otaknya atau nalarnya, dia membentuk budaya. Nah, dari sini aku katakan kalau kita belajar agama perlu juga belajar budaya, gitu ya. Nanti kita lihat budaya bangsa Arab itu seperti apa. Cari bukunya juga mana? Aku punya bukunya Philip Kahiti itu ya. Jadi kamu bisa ngerti nanti. Nggak tahu di mana tumpukannya, sulit nyarinya. Sekarang gini, kita ikuti ceritanya ya. Sahabat Umar itu dinyatakan suatu ketika itu pernah tertawa. Jadi habis tertawa menangis, ya tertawa menangis, ya. Jadi itu tiba-tiba beliau tertawa, tapi akan diiringi oleh menangis. Cerita yang kita terima kan seperti itu ya. Dan aku pertama kali dengar ini seperti yang aku bilang tadi, dikisahkan atau dinukil oleh Bapak Kiai Haji Jainuddin MZ ya, dai sejuta umat itu ya. Yang semoga Allah merahmati tidur panjangnya ya. Yang jadi masalah kenapa? Tertawa, menangis ya. Maka ketika ditanya, beliaunya menjawab, kami dulu pada masa jahiliyah itu menyembah berhala yang terbuat dari kurma. Jadi kurma ditumpuk-tumpuk ya. Tapi ketika kami datang lapar, ya, kami memakannya. Jadi kurma itu ditumpuk-tumpuk dibikin berhala. Tapi ketika dia lapar, ya, kurmanya justru yang dimakan. Jadi Tuhannya dimakan. Ya, itu yang membuat dia tertawa karena melanggar rasionalitas dan memang kacau. Ya. Oke. Berikutnya, beliau menangis. Nah, ini stressing pointnya di sini ya. Beliau menangis atau aku menangis karena aku ketika itu ya mempunyai anak perempuan. Aku menggali kuburnya. Dan ketika dia membersihkan pasir dari jenggotku ini, jadi di pangku gini ya, jenggotku gini dibersihkan dari pasir, ya. Seketika itu, lalu aku kuburkan anak perempuanku itu hidup-hidup. Itulah sebabnya aku menangis. Yang jadi masalah, riwayat ini benar atau salah? Itu loh. Ya, riwayat Umar membunuh anak perempuannya itu benar atau salah? Ya. Tadi aku sudah buka pembunuhan anak di perjanjian pra perjanjian lama, zaman Abraham itu tidak menyangkut gender. Zaman perjanjian lama Kanjeng Nabi Musa tidak menyangkut gender. Zaman Kanjeng Nabi Isa dalam tanda kutip tidak menyangkut gender. Baru di zaman Kanjeng Nabi Muhammad menyangkut gender, perempuan. Perhatikan. Jadi bukan semua anak, perempuan. Walaupun demikian kalau ini benar dihabisi, maka regenerasi akan punah. Tapi faktanya Arab tetap eksis, tidak pernah punah. Apakah berita ini bisa dipertanggungjawabkan sebagai kebenaran atau berita bohong? Ya. Nah, sekarang sebelum kita, ini kan berita besarnya, berita kecilnya tentang sosok Umar dulu. Berita Umar memendam anak perempuannya hidup-hidup itu benar atau enggak sih? Ya. Sekarang kita telaah. Ya. Kita telaah. Begini loh. Riwayat di atas itu begitu terdramatisasi, ya, dramatisasi. Sehingga orang kadang-kadang tidak berpikir cerdas. Ya, bahwa sahabat Umar itu punya putri yang namanya Hafsah. Yang kemudian jadi bunda kita, jadi istri-istrinya para nabi itu bunda kita ya. Jadi Bunda Hafsah itu diambil istri oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Itu putrinya sahabat Umar. Lah yang jadi masalah dalam kisah itu yang dikubur hidup-hidup itu adiknya Bunda Hafsah.
Nah, logika kita kan bertanya juga, ini nggak bener ini, kenapa? Lah kenapa Bunda Hafsah kok selamat? Seharusnya kan Bunda Hafsah dulu dihabisi, baru nanti lahir perempuan adiknya lagi dihabisi juga. Faktanya enggak, Bunda Hafsah selamat dan dia menjadi istri dari Kanjeng Nabi Muhammad. Dari situlah kita sulit untuk mengatakan bahwa cerita tentang tentang sahabat Umar, sahabat Kanjeng Nabi ini, itu tidak bisa diterima sebagai cerita yang akurat. Tidak bisa. Itu cerita itu bohong. Jadi tidak pernah terjadi seperti itu. Karena apa? Ya. Ini Bunda Hafsah. Ini punya adik loh. Ini bapak sahabat Umar. Ya. Ini gini. Harusnya yang dihabisi dulu kan ini. Ini kok ininya tetap hidup, lolos dari pembantaian. Yang dihabisi dulu ini. Ini kan jadi masalah. Why? Maka dari sinilah kita menolak cerita tentang sahabat Umar. Ini aku tolak. Meskipun sebetulnya penolakan itu bisa jadi mentah loh ya. Inilah perlunya kita belajar tempus delicti, waktu. Bisa saja aku disangka, oh nggak begitu Gus, begini loh. Ketika Bunda Hafsah terlahir, itu budaya membunuh anak perempuan itu belum ada. Nah, begitu adiknya lahir, budaya ini baru timbul. Bisa begitu. Cuman kan aku juga nggak mau menerima gitu saja. Sekarang beri penjelasan waktunya kapan. Maka kita akan mengkoreksi kapan Bunda Hafsah ini dilahirkan, kapan budaya ini timbul. Itulah peliknya sejarah. Maka demikian, aku tetap mengatakan aku sulit menerima ini, ya. Kecuali ada menjelaskan kepada aku, Bunda Hafsah lahir kapan, terus budaya membunuh anak perempuan ini kapan. Karena nanti ada salah satu tokoh yang nanti akan aku jelaskan berikutnya, yaitu tokoh yang bernama, sebentar ya. Dari sini kita bisa menukil masanya nanti ya. Wah, kalau ini Sa'sah Ibnu Najiyah, ya, Sa'sah Ibnu Najiyah, gini tulisannya. Angel men. Sa'sah Ibnu Najiyah. Nah, ini bisa kita cari, ini kapan ini hidupnya. Nanti kita compare dengan kapan Bunda Hafsah ini dilahirkan. Kalau kita mau benar-benar teliti, misalkan aku disanggah, oh enggak Gus, ini bisa terjadi karena apa? Kenapa Hafsah selamat? Karena pada waktu itu budaya itu belum timbul. Budaya itu ada ketika adiknya sudah dilahirkan, maka adiknya dihabisi. Karena dalam riwayatannya dihabisi oleh sahabat Umar adalah adiknya. Nah, kalau memang begitu aku bisa terima, tapi sejauh apa ketika ada yang menyanggah seperti itu, dia bisa menyuguhkan pada aku secara akademis kapan ini peristiwanya, kapan era kehidupan Sa'ah Ibnu Najm dan Bunda Hafsah. Nanti kita korelasikan apakah ini sudah ada. Ya. Oke. Sekarang ya, kalau seperti yang aku katakan, kisah itu meskipun populer, ya, populer ini kisah sahabat Umar membunuh anaknya. Sedikit menangis, sedikit-sedikit tertawa, sedikit menangis lagi, tertawa lagi. Itu populer. Dan aku tolak dengan alasan seperti tadi. Ya. Nah,
Dengan penolakan terhadap cerita sahabat Umar ini, apakah lalu bisa kita katakan bahwa pembunuhan Arab-Arab jahiliyah membunuh anak-anak perempuannya itu adalah berita bohong? Kalau sudah aku katakan bahwa riwayatnya Umar itu bohong, apakah serta-merta ini juga bisa dikatakan berita bohong? Berapa lama tuh? 29 sudah. Aduh. Waktu itu cepet banget ya. Padahal ini masih mukadimah ini. Berarti ini nggak bisa selesai. Masih ada satu tuh ya. Belum sudah 29 Mister. Ya. Kalian sebetulnya akan gampang mengatakan itu bohong, Bos. Berita bohong nggak usah direken, kata orang Jawa, nggak usah diambil. Ini berita bohong. Itu apakah selesai di situ? Tidak. Ya, tidak selesai di situ. Ya. Inilah yang aku takutkan. Karena apa alasannya? Karena Al-Quran menceritakan ini. Itu loh. Maka kalau kamu bilang berita ini bohong, maka Al-Quran akan menjadi penyiar berita bohong. Kan gitu jadinya. Itulah yang aku bilang bahwa tajuk yang kemarin itu penting, tapi ini juga nggak kalah pentingnya. Aku khawatir ketika kamu ditanyakan oleh orang yang ingin menanyakan kebenaran Al-Quran dengan menyuguhkan data ini, kamu menjadi diam seribu basah, keluh tak dapat bicara. Ya, kalau kamu digiring dan kamu langsung mengatakan, oh cerita ini bohong, ini hoax, ini bohong, ini hoax, kamu dibiarkan masuk dulu untuk mengambil satu kesimpulan bahwa berita ini hoax, bohong. Tiba-tiba terus berarti Al-Quran bohong dong Pak. Karena apa? Al-Quran ikut menceritakan. Itu masalahnya. Ya, itu masalahnya. Itu yang aku khawatirkan. Ya. Kamu buka Al-Qur'anmu, ya. Buka Al-Qur'anmu, itu ada di Takwir, surat Takwir, ya. Surat Takwir. At-Takwir, ya. Sini ya, nampak sini tuh. Ya. Quran surat At-Takwir, tulisannya jelek banget. Ini ya. Quran surat bukan Al-Takwir ya, nggak ada Al-Takwir. Tapi At-Takwir. Ya, Quran surat yang ke-81. Nah, ini hampir salah ini. 81 ditulisnya 8. Makanya kalian harus bantu juga untuk mengkoreksi. 81 ayatnya 8 sampai 9. Nih. Apa katanya? Dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya, karena dosa apa dia dibunuh? Tahu ya? Tahu ya maksudku ya, bahwa permasalahan pelik. Makanya kita harus belajar antropologisnya. Ya. Kalau kamu tergiring dalam sebuah diskusi, kamu nggak tahu, kamu sengaja dimasukkan perangkap, tapi kamu nggak terasa, sehingga kamu mengatakan bahwa berita ini hoak, berita ini bohong, berita ini tidak benar. Ditambah lagi dengan informasi yang aku sampaikan, berita Umar membunuh anak perempuannya itu juga bohong, hoak. Lalu kamu mengambil kesimpulan dengan argumentasi cerita tadi yang aku ceritakan tentang sahabat kanjeng Nabi, yaitu sahabat Umar membunuh anaknya itu bohong, maka kamu menjadi sebuah benda yang dibiarkan menggelinding oleh lawan dialogmu, sementara kamu akan
dipojokkan pada lubang yang gelap, black hole. Kamu tidak terasa, kamu ngomong, oh ini hoax, ini hoax. Kenapa? Memang rasionalitas menuntut ini. Orang buktinya sekarang orang Arab masih banyak kok. Ketika kamu sudah begitu kuat mengatakan bahwa itu hoax, ya, bahwa itu hoax, kamu akan langsung, ya, ketika ini hoax, ya, kamu akan masuk, duduk, masuk, cepat masuk, duduk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dah, silakan masuk, duduk. Tutup. Dari mana, Mas? Bangladesh. Can you speak English? Yeah. Okay. Please sit down, okay? Okay. Just sebentar itu apa tuh? Okay. Just moment. Okay. What's your name? I'm Abdullah. Abdullah. Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. My name is Kocho. Kocho. Yes. This is my son. Oh. Great. Good. Okay, I am to be continue. Just moment. Okay. Jadi begini ya, ini ada tamu dari Bangladesh. Jadi begini, ketika kamu dalam lawan diskusimu digiring ke sini, ke cerita ini, ditambah lagi oleh cerita bahwa sahabat Umar membunuh anak perempuannya itu tidak bisa dipertanggungjawabkan, alias berita ini berita yang bohong, yang hoak, dan kamu mengiyakan, kamu akan terjerat di sini. Karena Quran surat At-Takwir surat 81 sampai 89 menginformasikan tentang pembunuhan anak-anak perempuan jahiliyah. Jadi Arab jahiliyah dulu membunuh anak-anak perempuannya. Sementara fakta di lapangan orang Arab masih eksis. Maka kamu katakan, oh berita itu bohong. Ditambah lagi cerita tentang sahabat Umar membunuh anak perempuannya juga nggak bisa ditanggungjawabkan. Nah, setelah kamu digiring oleh lawan bicaramu dan masuk dalam black hole, lawan bicaramu akan menghadirkan ini. Kamu nggak bisa lagi berbicara. Artinya, kalau kamu katakan berita ini bohong, maka Al-Quran harus jadi bohong. Tapi apakah Al-Quran bohong? Itu masalahnya. Makanya belajar Al-Quran itu perlu supaya kamu ngerti. Belajar budaya juga kamu harus ngerti. Jadi ketika ada orang mempertanyakan kamu tentang Islam, kamu harus bisa memberikan pertanggungan jawab secara akademis, secara ilmiah, bahwa Al-Quran itu bukan cerita yang dibuat-buat. Dia hakul yakin sebuah kebenaran. Tapi yang jadi masalah, kalau kamu nggak pernah ngaji, kamu nggak belajar budaya, bagaimana bisa kamu mempertanggungjawabkan secara ilmiah bahwa Al-Quran itu adalah sebuah kebenaran? Oke? Karena ini ada tamu, kita tutup dulu. Insya Allah besok kita lanjutkan. Sehingga kalau kamu ditanya, ngerti gitu loh. Bukan Islam-Islam yang bodoh, yang tolol, yang goblok. Jangan. Harus belajar. Perintahnya aja sudah jelas, Iqra. Iqra itu kamu disuruh belajar. Nonton video YouTube tuh nonton yang bagus-bagus. Nonton yang berita-berita sampah kamu nonton. Ya, oke, di sini dulu pesan dari aku, jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Quran, jaga Islam dalam bingkai imanmu. Tetapi kamu harus memberi hormat kepada orang-orang lain yang memilih jalan lain. Itu saudara kita. Kita tidak ketemu di akidah, kita ketemu saudara sebangsa, sesama manusia. Harus kita hormati. Jadi Islam itu tampil dalam sebuah bangunan yang elegan. Bukan Islam mau hidup sendiri, enggak. Sahabat Nabi bersama Kanjeng Nabi di Madinah itu, jangan kamu kira di Madinah itu semua orang Islam, enggak. Ada Yahudi, ada Nasrani, munafiknya juga sekarung. Bisa hidup berdampingan. Ya sudah, akidah gak ketemu, urusan sendiri-sendiri, lakum dinukum waliyadin. Ngurus negara, ayo kita bareng-bareng. Ya, itu excellentnya Islam. Jadi jangan kamu terus mau hidup sendiri. Oh enggak, kita ini orang-orang yang istimewa ya. Ya, oke. Hormati mereka. Kalau ada perbedaan-perbedaan, diskusikan secara terhormat. Jangan menghujat, nggak boleh. Kita dilarang menghujat sesembahan siapapun, nggak boleh. Ya. Dan berikutnya, semoga kita mendapatkan keberuntungan, rezeki yang barokah, dan kesehatan yang prima sehingga kita dapat melanjutkan kajian-kajian kita sebagaimana waktu-waktu lalu. Itu dari aku. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin.